Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan TPK dimanapun Anda berada. Baik, saya Ihsan Almandari ingin menjelaskan terkait dengan seperti apa data sasaran TPK yang dicatat per bulan, yang nantinya data sasaran ini akan dikumpulkan ke OPDKB Mamuju untuk kemudian dilakukan pengklaiman. Namun sebelum itu, sebelum saya jelaskan ya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa adapun format lama ya, format yang sudah dicatat sebelumnya yang format tahun lalu, ini tetap digunakan untuk database TPK TPK yang simpan maksudnya. Jadi setiap menginput di LCML atau mendampingi jangan lupa dicatat lagi. Jadi tapi ini tidak perlu dikumpul di OPDKB ya. Jadi makanya teman-teman yang sudah terlanjur mencatat ini disimpan saja, dilanjutkan sesuai dengan pendataan yang ada di LCML karena ini database-nya teman-teman. Tujuannya apa? Karena misalnya besok lusa ada tim pemeriksa misalnya lalu menanyai mana catatan manualnya, teman-teman bisa menampilkan atau memperlihatkan catatan yang lama atau yang pernah dicatat tahun kemarin. Nah, adapun uh, catatan atau format yang dikumpulkan di Dinas OPDKB itu seperti ini. Nah, ini dia. Ini ada Catin, ada Bumil, ada Paskasalin, ada Baduta dengan ada Balita, ya. Fokusnya di sini adalah kita mau tahu apakah dia beresiko atau tidak beresiko. Jadi ini ya, ini nih. Perhatikan ini. Apakah dia beresiko atau tidak beresiko? Itu kita mau lihat. Nah, modelnya hampir sama ya, hampir sama dengan format sebelumnya. Ini saya kasih contoh Catin dulu ya, contoh Catin. Bagaimana cara mencatatkannya? Pada intinya adalah satu kali dicatat ya, yaitu pendampingan pertama. Kapan pendampingan pertama itu dilakukan? Di situ kita catat. Contoh ya, contoh. Ini kan kolomnya ya, saya jelaskan dulu kolomnya. Ini kecamatannya jangan lupa dicatat ya, kecamatan apa, desa apa ya. Nah, di kolom-kolom ini ada nomor, ada bulan, ada ini khusus Catin ya, ada perempuan, umur Catin perempuannya, ada laki-laki, umur Catin laki-lakinya, nik perempuan ya, nik istri. Setelah itu baru ada di sini kategori berisiko. Ini dia yang mau kita tandai, betulkah apanya yang berisiko ini. Nah, caranya itu adalah menggunakan checklist ya. Jadi apapun yang berisiko itu di checklist. Kalau dia tidak berisiko tidak usah di checklist. Kayak begini kan, Catin, oh umur Catinnya berisiko, lilanya tidak karena tidak di checklist. Nah, cara pengisiannya seperti apa? Nah, seperti ini. Saya kasih contoh. Misalnya di bulan Januari, misalnya di bulan Januari ada perempuan ya, ada perempuan atau ada Catin yang bernama Ningsi ya, yang bernama Ningsi. Ningsi ini suaminya Agus ya. Umur Catinnya 18 tahun. Nah, di BKKBN ya, umur 20 tahun ke bawah itu sudah masuk kategori beresiko. Ya, pasti sudah masuk beresiko itu. Jadi 18 tahun ke bawah 20 tahun ke bawah itu pasti sudah masuk beresiko. Nanti berpengaruh di sini. Ya, anggap 18 tahun. Suaminya umur 20 tahun. Lalu kita catat nik perempuan, catat nik perempuannya ya. Nah, kita akan lakukan checklist ini mana yang beresiko. Anggaplah umurnya 18 tahun, di bawah 20 tahun. Berarti umur Catinnya ini beresiko. Checklist, jangan lupa di checklist. Dilihat lagi lilanya bagaimana. Kalau lilanya ini teman-teman, ini bisa dilihat di hasil pendampingan LCML ya. Kita lihat apakah lilanya beresiko atau tidak. Kalau beresiko di checklist, kalau tidak beresiko tidak usah di checklist. Misalnya ini HB-nya beresiko, ternyata HB-nya di bawah normal ya. Di checklist beresiko. Indeks massa tubuh ini bisa dilihat di LCML juga, ada hasil yang muncul. Apakah terpapar rokok? Kalau terpapar rokok berarti dia beresiko. Jadi ini Bu ya, apapun yang beresiko di sini, apapun yang beresiko itu di checklist. Kalau tidak beresiko tidak usah di checklist. Itu intinya. Nah, jadi di bulan Januari Ibu Ningsi pendampingan pertama kita catat. Pertanyaan kemudian,
Kalau misalnya Ibu Ningsi ini didampingi lagi di bulan Februari, apakah perlu dicatat atau tidak? Tidak perlu. Meskipun didampingi di bulan Februari ataupun Maret, cukup satu kali ditulis pada saat pendampingan pertama, yaitu di bulan Januari. Nah, kayak begitu. Sama dengan ini Ibu Asriani misalnya di bulan Januari ada catin bersama Bapak Aco. Nah, cek lagi ke sana toh. Lihat lagi mananya yang beresiko. Apapun yang beresiko di checklist. Begitu juga dengan ini Ibu Astuti ya, umurnya 16 tahun. Oh, berarti 20 tahun ke bawah. Berarti beresiko umurnya. Oh, lilanya ternyata tidak sesuai. Berarti beresiko. Ya, jadi kakak-kakak TPK pasti tahu ini mana yang beresikonya. Intinya mana yang beresiko itu yang di checklist. Sama ya. Intinya Ibu Ningsi, Ibu Asriani dengan Ibu Tuti meskipun didampingi di bulan Februari tidak perlu lagi dicatat. Karena sudah dicatat pendampingan pertama di bulan Januari. Misalnya, jadi begitu ya. Jadi, misalnya di bulan Januari catinnya cuma 3. Pindah bulan Februari, kita tulis lagi bulan Februari di sini. Siapa lagi didampingi? Ternyata ada sasaran baru catin, namanya Ibu Anti, Ibu Lestari, Ibu Intan. Meskipun ini Ibu Anti, Ibu Lestari, Ibu Intan didampingi di bulan Maret lagi, tidak perlu dicatat lagi, cukup satu kali dicatat. Catat ke sana, tandai mana yang beresiko, mana yang tidak beresiko. Yang tidak beresiko tidak usah diisi, kosongkan saja. Misalnya begini toh, Ibu Anti umurnya 25 tahun. Oh, berarti umur catinnya tidak beresiko ya, tidak usah ditandai. Intinya adalah yang di checklist ini adalah yang maksudnya beresiko. Oh, berarti umurnya catin beresiko, HB-nya beresiko, perilaku berkoknya beresiko. Kayak begitu, Bu. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya satu kali dicatat, tapi yang dicatat adalah di mana pada saat pertama kali kita dampingi dia. Apakah kita dapat di bulan Januari, di bulan Februari, atau di bulan Maret. Nah, itu khusus untuk catin. Nah, kita pindah ke Bumil, Ibu Hamil. Sama kayak tadi, Bu, tidak jauh beda, Ji. Tinggal ininya yang mungkin beda, yang beresikonya. Ya, kategori beresikonya. Jadi kita fokus ke beresikonya saja. Misalnya, apakah umur ibu hamilnya beresiko, apakah lilanya beresiko, apakah HB-nya beresiko, apakah indeks massa tubuhnya beresiko, apakah terpapar rokok. Kalau terpapar rokok checklist, ya terpapar rokok. Sama kayak tadi ya, misalnya Ibu Ningsi hamil. Misalnya, pendampingan pertamanya di bulan Januari. 18 tahun. Berarti bumilnya beresiko. Begitu, Ji. Intinya begitu, Bu ya. Jadi Ningsi ini kan otomatis masih didampingi di bulan Februari. Tidak perlu lagi dicatat di bulan Februari. Cukup pendampingan pertamanya di bulan Januari. Pada saat pertama kali didampingi, mau usia apapun itu kandungannya, intinya pertama kali didampingi, di situ kita catat. Ya, di situ kita catat. Di bulan Februari tidak usah lagi. Sama ya, kalau ada yang beresiko, checklist, harus di checklist. Jadi semua yang saya checklist ini artinya beresiko ini. Semua yang kosong itu tidak beresiko. Begitu, Bu ya. Jadi jangan lupa nik bumilnya. Begitu lagi bulan Februari, bumil mana yang kita dampingi pertama kali. Di bulan Maret lagi siapa yang kita dampingi, dan seterusnya sampai bulan 5. Kayak begitu. Tapi satu kali saja dicatat pada saat pertama kali kita temukan atau pertama kali kita dampingi. Kita pindah ke pascasalin. Sama, pascasalin bedanya di sini untuk saat ini cuman 2 kategori beresikonya, yaitu umur nifasnya atau umur ibunya. Ini ya umurnya, kalau di bawah 20 tahun berarti beresiko. Apakah ber-KB atau tidak? Kalau dia tidak ber-KB berarti dia beresiko, checklist. Tapi kalau dia ber-KB tidak usah di checklist, artinya kosongkan saja kolomnya. Kita tahu bahwa tidak beresiko ini. Kayak begitu. Begitu lagi Februari, begitu lagi ya. Misalnya ini ini bulan Januari ini. Misalnya di bulan Januari. Misalnya pascasalinnya saya dampingi di bulan Januari, Ibu Anti. Satu kali. Meskipun di bulan Januari ini 2 kali didampingi, tapi 1 kali saya dicatat. Tiba-tiba pindah ke bulan Februari lagi. Februari. Apakah misalnya Februari Ibu Anti masih didampingi, apakah perlu dicatat lagi? Tidak usah dicatat, cukup 1 kali. Begitu seterusnya, termasuk juga baduta. Ini beresikonya baduta ini. Lihat,
umur ibunya apakah beresiko atau tidak, jumlah anaknya. Jumlah anak itu kalau sudah 3 orang itu sudah beresiko. Kalau masih 2 orang tidak beresiko. Bagaimana dengan KB-nya? Apakah dia tidak ber-KB? Kalau tidak ber-KB, checklist berarti beresiko. Tidak mendapatkan ASI eksklusif, berarti dia beresiko. Tidak imunisasi, berarti dia beresiko. Bagaimana berat badan lahirnya, panjang badan lahirnya? Kalau standar, pasti kakak TPK tahu ini bidan ya. Misalnya berat badan lahirnya tidak standar, tidak sesuai, panjang badan lahirnya tidak sesuai, di bawah normal misalnya ya. Itu checklist lagi, oh beresiko. Ini dia jamban dengan air bersih. Ini bedanya antara baduta dengan balita. Dia ada penapisannya jamban dan air bersih. Ini bisa kita lihat pada saat mengisi LC-Mil, Bu. Jadi misalnya di sini Ibu Anti sudah diinput di LC-Mil kan? Badutanya kita lihat apakah beresiko jambannya atau tidak. Kalau beresiko di checklist, kalau tidak beresiko tidak usah. Kayak begitu. Begitu juga dengan balita. Semua sama, satu kali pencatatan. Semua sama, satu kali pencatatan pada saat pendampingan pertamanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah yang beresiko saja dicatat? Tidak, semua sasaran. Mau dia tidak beresiko, mau beresiko. Misalnya ini Intan, anggaplah Intan. Anggaplah Intan ini pada saat di verbal di data ternyata umur catinya tidak beresiko. Lilayan tidak beresiko, HB-nya tidak beresiko, IMT-nya tidak beresiko, perilaku merokoknya tidak beresiko. Ya kosongkan saja ke sana, tidak usah di checklist. Artinya dia tidak beresiko. Kayak begitu loh. Jadi tidak usah di checklist ke sana karena tidak beresiko ji. Kecuali kalau satu di antaranya ada beresiko baru di checklist. Jadi semua sasaran tanpa terkecuali baik yang beresiko maupun tidak beresiko. Baik kakak-kakak TPK, saya rasa itu ya cara penulisannya. Jadi ini kuncinya bulan Jadi ini kuncinya bulan. Jadi berapapun catinta di bulan Januari catat turun semua. Ya, catat turun semua. Berapapun kita temukan catat. Pindah di bulan Februari, buat lagi bulan yang baru. Antarai satu baris begini. Kita antarai satu baris begini. Kita antarai satu baris seperti ini. Ya, kita antarai satu baris. Kita antarai satu baris baru tulis lagi bulannya. Jadi bisa dilihat kan? Oh, Januari ini yang nadamping ya. Ini sasaran yang natemukan. Februari ini sasarannya, Maret ini sasarannya. Tanpa mengulang nama sasaran meskipun sudah didampingi di bulan berikutnya. Kayak begitu ya. Jadi formatnya ini akan saya kirim. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau belum dipahami, nanti kita diskusi lebih lanjut. Jadi ini nanti kakak-kakak sekalian, ini nanti yang akan dikumpulkan di OPDKB untuk kemudian dilakukan pengklaiman, persyaratan, pembayaran, honor ataupun apa istilahnya saya kurang tahu itu ya, transport lah apalah. Yang jelas nanti ini syaratnya teman-teman ya. Tapi jangan lupa ya, tetap kita gunakan format lama. Ini format lama untuk real time saja. Jadi setiap sudah mendampingi di LC-Mil catat lagi, sudah mendampingi di catat lagi. Ini database tak simpan baik-baik data pribadi tak ini untuk kemudian besok-besok kalau ada dipanggil atau ada pemeriksaan kita bisa perlihatkan ini, kita juga bisa perlihatkan LC-Mil kayak begitu ya. Tapi untuk yang dikumpul di OPD. Bisa dipahami ya sampai di sini. Saya rasa itu teman-teman, mudah-mudahan dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.